kompetensi versus koneksi. Siapa yang menang di Indonesia? Kenapa orang yang nggak ngerti apa-apa soal bidangnya bisa menjadi pemimpin di bidang itu? Seperti Kepala BGN yang berlatar belakang sebagai jurnalis dan Ginka yang menjadi komisaris Pertamina Retail. Apa karena pernah menjadi koordinator relawan pendukung Prabowo Gibran, lalu mendapat hadiah menjadi komisaris? Persis seperti Abdi Sleng yang pernah diangkat oleh Jokowi menjadi komisaris Telkom karena bagian dari tim ses Jokowi saat pemilu waktu itu. Apa ada namanya budaya balas budi dalam politik Indonesia? Oke, mari kita bahas. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara, mari kita mulai dari yang paling sering dibahas, yakni Nadiem Makarim. Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai bos Gojek ini tiba-tiba jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal ia sama sekali tak punya latar belakang politik, apalagi pendidikan formal di bidang pendidikan. Jokowi saat itu beralasan, pengalaman Nadiem membangun startup teknologi bisa diterapkan untuk transformasi digital di sektor pendidikan. Tapi tetap saja, publik banyak yang mempertanyakan apa hubungannya mengelola aplikasi ojek online dengan mengelola kurikulum jutaan siswa di seluruh Indonesia. Kalau Nadiem soal latar belakang, kasus berikutnya soal rekam jejak yang jauh lebih serius. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerangkan langkah awal yang akan ia ambil usai dilantik. Ia terlebih dulu kita cari apa yang menjadi akar permasalahan. Lalu ada Dr. Terawan yang ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan. Ini bukan cuma soal di luar bidang, karena secara teknis Terawan memang seorang dokter. Masalahnya lebih dalam dari itu. Ia sempat direkomendasikan untuk diberhentikan sementara dan dicabut izin praktiknya oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan IDI pada Februari 2018 karena metode pengobatan yang ia promosikan belum melewati uji klinis. Bayangkan, orang yang pernah bermasalah secara etik di profesinya sendiri justru dipercaya memimpin seluruh sistem kesehatan nasional. Kalau di sektor kesehatan begitu, gimana dengan sektor yang menyentuh isu paling sensitif, agama? Nah, ini yang bikin ributnya sampai ke tokoh-tokoh agama, yaitu Fahrul Razi yang ditunjuk sebagai Menteri Agama. Fahrul punya latar belakang militer, bukan dari kalangan orang yang punya riwayat keterlibatan di organisasi keagamaan. Buat kementerian yang mengurus urusan spiritual jutaan umat, ini jelas memicu protes. Bahkan, sampai ketua PBNU sendiri turun tangan, menyuarakan kekhawatiran para kiai. Kalau 3 contoh di atas soal kompetensi, yang satu ini malah soal validitas kredensial itu sendiri. Ada yang levelnya sedikit berbeda, tapi sama anehnya, yakni Raffi Ahmad, yang diangkat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kontroversinya bukan cuma soal siapa dia, tapi soal gelar doktor honoris causa yang disematkan tepat saat pelantikan gelarnya dan ternyata tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Jadi bukan cuma soal kompeten atau tidak, ini soal validitas kredensial yang dipertontonkan langsung di depan publik di acara kenegaraan. 4 nama, 4 kasus yang berbeda-beda alasannya, tapi kalau ditarik benang merahnya, semuanya menunjukkan pola yang sama. Penempatan jabatan yang tidak berangkat dari kompetensi teknis, tapi dari pertimbangan lain yang jauh dari kata capable buat kerjaan ini. Oke, jadi kita udah lihat polanya. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini bisa terus terjadi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya tanpa ada yang benar-benar berubah? Jawabannya bukan cuma presidennya salah pilih orang. Ini masalahnya jauh lebih struktural dari itu. Yang pertama, sistem koalisi presidensial. Di Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tapi begitu terpilih, dia butuh dukungan mayoritas di DPR supaya kebijakannya bisa jalan. Masalahnya, hampir mustahil satu partai menang mayoritas sendirian. Jadi presidennya harus merangkul partai-partai lain buat bentuk koalisi. Dan disinilah masalahnya dimulai. Karena dukungan politik itu nggak gratis. Kursi menteri, jabatan komisaris BUMN, posisi strategis lainnya sering jadi semacam mata uang buat mengikat koalisi ini tetap solid. Di kalangan pengamat politik, ini yang biasa disebut power sharing, bagi-bagi kursi.
Jadi ketika ada nama yang tiba-tiba nongol di posisi yang jauh dari latar belakangnya, kemungkinan besar bukan karena presiden gak tahu track record orang itu, tapi karena posisi itu memang bagian dari negosiasi politik yang terjadi jauh sebelum pelantikan. Yang kedua, dan ini yang menurut saya paling ironis, gak ada mekanisme uji kompetensi yang mengikat untuk jabatan politik. Coba bandingkan, kalau kamu mau jadi PNS biasa, kamu harus lewat seleksi CPNS yang ketat. Tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, sampai tes karakteristik pribadi. Ada aturannya jelas di Undang-Undang ASN. Tapi begitu naik ke level menteri, komisaris BUMN, atau kepala lembaga tertentu, semua sistem seleksi ketat itu hilang. Yang berlaku justru hak prerogatif presiden. Artinya, secara hukum, presiden memang boleh menunjuk siapa saja, tanpa kewajiban ada uji kelayakan yang independen dan mengikat. Jadi, bayangkan ironi ini. Ada pegawai negeri level bawah, tapi longgar banget buat posisi yang justru punya kewenangan dan anggaran jauh lebih besar. Yang ketiga, patronase dan kepentingan bisnis. Ini bagian yang lebih sensitif, tapi penting dibahas. Mesin politik itu mahal kampanye, iklan, operasional partai, semuanya butuh dana besar. Dan siapa yang biasanya punya sumber daya sebesar itu? Pengusaha dan kelompok bisnis besar. Ketika kelompok-kelompok ini ikut mendanai jalannya roda politik, wajar kalau mereka juga berharap ada balasan, entah dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan atau posisi strategis buat orang-orang dekat mereka. Ini bukan fenomena unik Indonesia, tapi di negara dengan pengawasan yang masih lemah, praktek semacam ini jadi lebih leluasa jalan. Yang keempat, ini warisan sistem yang udah ada sejak lama. Pola menempatkan orang berdasarkan loyalitas bukan kompetensi, ini bukan hal baru. Sejak era sebelum reformasi, jabatan sering dipakai sebagai alat kontrol politik. Dan meskipun sistemnya udah berganti, budaya dibaliknya nggak serta-merta hilang. Ini yang bikin pola ini terasa kayak lingkaran setan. Setiap ganti rezim, wajah baru muncul, tapi cara mainnya seringkali masih sama. Jadi, kalau kita tarik lagi ke 4 contoh yang tadi kita bahas, ini bukan kebetulan. Ini hasil dari sistem yang memang secara desain membuka ruang buat hal semacam ini terjadi berulang-ulang. Sekarang, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting juga buat kita jujur soal argumen dari sisi lain. Karena kalau kita cuma ngebes tanpa dengar argumen tandingannya, kita nggak akan pernah dapat gambaran utuh soal kenapa sistem ini masih bertahan sampai sekarang. Budi Aris Setiadi. Sejak awal, penunjukannya sudah dipertanyakan karena dia nggak punya latar belakang di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Rekam jejaknya lebih banyak di ranah relawan politik. Tapi yang bikin kasus ini penting bukan cuma soal latar belakang. Selama masa jabatannya, judi online meledak jadi krisis digital nasional. Dan ironisnya, institusi yang seharusnya jadi garda terdepan pemberantasannya justru kebobolan dari dalam. Belasan pegawai Kominfo di bawah kepemimpinannya kemudian ditetapkan tersangka karena diduga melindungi ribuan situs judi online dengan bayaran sekitar 8 juta rupiah per situs. Ini masih dugaan, belum ada vonis pengadilan. Nama Budi Aris sendiri disebut dalam surat dakwaan dengan tudingan menerima 50% dari hasil uang jagan itu. Tapi perlu disampaikan secara adil, dia belum ditetapkan tersangka dan secara tegas membantah semua tuduhan itu. Jadi, kita nggak bisa memvonis bersalah. Yang bisa kita catat objektif, pengawasan internal di institusinya gagal total, sampai orang-orang di dalamnya justru jadi bagian dari masalah yang seharusnya mereka berantas. Terlepas dari keterlibatan pribadinya, pendekatannya dalam menangani judi online juga banyak dikritik pengamat. Karena cuma fokus di hilir, blokir situs satu persatu, sementara penindakan ke bandar besar dan aliran keuangannya dianggap kurang maksimal. Efeknya seperti kucing-kucingan, satu situs diblokir, 1000 situs baru muncul dengan nama lain. Kalau kasus Budi Aris soal pengawasan yang bobol, kasus kedua ini soal bagaimana blunder komunikasi bisa menggerus kredibilitas satu kementerian. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Berbeda dari Budi Ari, Pigai sebenarnya punya rekam jejak yang relevan. Ia mantan komisioner Komnas HAM, tapi kasus ini justru menunjukkan bahwa kompetensi di atas kertas saja nggak cukup kalau nggak dibarengi kematangan dalam menjalankan jabatan publik. Deretan kontroversinya cukup panjang.
Ia sempat meminta anggaran kementeriannya dinaikkan drastis dari 60 miliar menjadi 20 triliun rupiah. Lompatan yang dianggap nggak realistis oleh banyak pihak. Ia juga pernah membuat pernyataan bernuansa rasial terhadap suku Minang dan tokoh-tokoh dari Jawa Tengah yang memicu kecaman luas karena dianggap memecah belah. Yang paling viral, pernyataannya bahwa pelaku begal nggak boleh ditembak karena dianggap melanggar HAM. Pernyataan yang bahkan membuat pengacara kondang Hotman Paris secara terbuka mempertanyakan kelayakannya menjabat sebagai Menteri HAM. Berdasarkan riset lembaga Celios, kinerja Pigai bahkan mencatat skor terendah di antara seluruh Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam evaluasi 100 hari kerja, mengindikasikan kritik yang sangat signifikan dari publik. Adil untuk dicatat, sebagian pembelaannya juga punya argumen substansi. Perlu diakui, sebagian pembelaan Pigai memang punya dasar substansial. Misalnya, argumennya bahwa status pelanggaran HAM secara hukum baru bisa ditetapkan lewat putusan pengadilan, bukan sekedar tuduhan. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada di cara penyampaian dan jason politik yang berulang kali memicu kegaduhan sampai substansi argumennya sendiri sering tenggelam oleh kontroversi cara ia menyampaikannya. 2 kasus, 2 institusi, 1 benang merah. Dari 2 kasus ini, kita bisa lihat bahwa masalahnya nggak selalu sederhana. Salah kompetensi teknis. Kadang masalahnya justru soal judgement, kematangan komunikasi publik, dan kemampuan menjaga kepercayaan institusi. Hal-hal yang nggak selalu bisa dilihat dari CV atau latar belakang pendidikan seseorang. Oke, tapi ini semua kedengarannya kayak drama politik jauh di sana. Emang ngaruh ke kehidupan kita? Ini pertanyaan yang wajar muncul. Karena selama ini, mungkin kita nonton berita soal menteri kontroversial cuma sebagai hiburan bahan meme, bahan candaan di grup WhatsApp. Tapi coba kita bedah, dampaknya sebenarnya jauh lebih dekat dari yang kita kira. Ingat kasus Budiari tadi? Judi online itu bukan cuma masalah moral abstrak. Data dari berbagai lembaga riset dan kepolisian menunjukkan uang yang berputar di judi online itu nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Setiap tahun, uang yang seharusnya berputar di ekonomi produktif sekarang justru mengalir ke bandar-bandar judi. Dan korbannya bukan cuma orang kaya yang iseng coba-coba. Ada laporan tentang ibu rumah tangga yang menggadaikan barang, pegawai yang bobol data perusahaan untuk modal judi, sampai kasus-kasus perceraian yang dipicu kecanduan judi online. Ketika institusi yang seharusnya jadi benteng pertama malah kebobolan dari dalam, dampaknya bukan cuma sekedar di layar berita. Dampaknya nyampe ke meja makan keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi kita justru tergerus. Kasus Pigai menunjukkan ini dengan jelas. Kementerian HAM seharusnya jadi tempat masyarakat mengadu ketika hak-hak mereka dilanggar, entah itu korban kekerasan, korban ketidakadilan, atau kelompok rentan yang butuh perlindungan. Tapi, kalau kementeriannya sendiri lebih sering jadi berita karena kontroversi menterinya ketimbang advokasi nyata buat korban, yang rugi siapa? Bukan menterinya, tapi masyarakat yang benar-benar butuh perlindungan HAM. Yang jadi makin skeptis, apa lembaga ini benar-benar bisa membela mereka? Kualitas kebijakan publik yang menurun. Ketika seseorang menjabat tanpa kompetensi atau judgement yang matang, keputusan-keputusan yang dia buat cenderung reaktif, nggak terukur, bahkan kadang kontraproduktif. Permintaan anggaran yang melonjak tanpa perencanaan matang bukan cuma soal angka di atas kertas. Itu uang pajak kita yang bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih mendesak. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur di daerah tertinggal. Kelelahan publik dan polarisasi. Setiap kali muncul kontroversi baru dari pejabat yang gagap di bidangnya, ruang publik kita jadi makin ribut dan terpolarisasi. Alih-alih diskusi soal substansi kebijakan, energi publik justru habis buat berdebat soal siapa yang salah ngomong apa. Ini yang bikin banyak orang akhirnya apatis. Politik emang gitu-gitu aja. Padahal, justru sikap apatis inilah yang bikin siklus ini terus berulang. Karena makin sedikit orang yang menuntut perbaikan. Jadi ini bukan soal menteri salah ngomong. Ini soal siapa yang akhirnya menanggung akibatnya. Jadi kalau ditanya, emang ngaruh ke hidup kita? Jawabannya jelas iya. Bukan dalam bentuk yang selalu kelihatan langsung, tapi dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang stagnan, kepercayaan yang tergerus, dan uang rakyat yang nggak dikelola secara optimal. Ini bukan drama politik yang jauh di sana, ini masalah yang cepat atau lambat, sampai juga ke kita. Sebelum kita tutup, penting buat jujur soal argumen dari sisi lain. Oke,
Sebelum kita benar-benar menutup video ini, saya mau jujur sama kalian soal satu hal. Sepanjang video ini, kita banyak bahas soal sisi kritisnya, tapi adil juga buat kita dengar argumen dari yang membela sistem ini. Sebagian orang berpendapat bahwa power sharing dan akomodasi politik itu penting buat menjaga stabilitas pemerintah, apalagi di negara yang sangat plural seperti Indonesia. Dengan ratusan partai dan kelompok kepentingan yang harus dirangkul, biar pemerintahan bisa jalan tanpa gangguan politik terus-terusan. Ada juga yang berargumen bahwa menteri non-ahli sekalipun bisa tetap efektif kalau dia dikelilingi tim teknis dan staf ahli yang kompeten. Jadi, kepemimpinan politik dan kompetensi teknis itu dianggap bisa dipisah. Dan memang, kalau kita jujur, ada juga menteri-menteri di berbagai kabinet yang tetap berasal dari kalangan profesional dan teknokrat, terutama di sektor-sektor krusial seperti keuangan. Tapi, coba lihat data ini. Menariknya, argumen demi stabilitas ini sebenarnya juga mulai dipertanyakan, bukan cuma oleh warganet, tapi oleh riset yang lebih terukur. Center of Economic and Law Studies atau CELIOS secara rutin melakukan evaluasi kinerja kabinet berdasarkan expert judgment, penilaian dari kalangan ahli dan jurnalis yang punya akses langsung mengamati kerja pemerintahan. Dalam salah satu risetnya, sebanyak 88% responden justru mendukung adanya perombakan kabinet dalam 6 bulan pertama pemerintahan berjalan. Artinya, mayoritas kalangan yang paling dekat mengamati kerja pemerintah sendiri merasa ada yang harus diperbaiki, bukan cuma dijaga stabil apa adanya. Jadi, kalau argumennya demi stabilitas, pertanyaannya balik lagi. Stabilitas macam apa yang kita kejar? Kalau bahkan pengamat dan ahli yang paling dekat mengamatinya bilang, perlu ada perubahan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Saya nggak akan bilang solusinya sederhana, karena emang enggak. Tapi paling nggak, ada beberapa hal yang bisa jadi titik awal. Mendorong transparansi proses fit and proper test. Mendukung lembaga-lembaga independen seperti CELIOS yang secara konsisten mengevaluasi kinerja-kinerja publik. Dan yang paling penting, sebagai warga negara, kita bisa mulai lebih kritis. Bukan cuma soal siapa yang menang pilpres atau pilkada, tapi juga soal siapa yang akhirnya mengisi kursi-kursi di bawahnya. Karena pada akhirnya, sistem ini bakal terus berjalan kalau kita terus permisif terhadapnya. Dan berhenti permisif itu dimulai dari kita yang mau lebih kritis dan lebih vokal. Nah, sekarang saya mau dengar dari kalian. Siapa lagi pejabat yang menurut kalian salah tempat? Atau justru kalian punya pandangan berbeda? Mungkin menurut kalian sistem power sharing ini emang perlu demi stabilitas. Tulis di kolom komentar, saya beneran mau baca perspektif kalian. Dan kalau video ini bikin kalian jadi lebih terbuka soal isu ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini, biar kita bisa bahas terus isu-isu yang emang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya di Histora Haki.